Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man walah la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara jamaah pengajian rutin Masjid Nurul Iman rahimakumullah. Kita tahu bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat yang diperuntukkan bagi manusia. Bukti bahwa kita itu adalah sebaik-baiknya umat itu dibuktikan oleh beberapa hal. Yang pertama, imanuha billahi azza wa jalla, bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ini sebagai umat yang terakhir, kita adalah umat yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam kita beriman itu, kita tidak membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Artinya kita mengimani seluruh nabi, seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Allah Ta'ala. Wal mu'minun, begitu pula orang-orang yang beriman, yaitu umatnya. Kullun amana billah, semua baik Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW dan kita sebagai umatnya, semua beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat, kepada Rasul-Rasul, kepada kitab-kitab. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, dan kita tidak membedakan antara satu Rasul dengan Rasul yang lain. Dalam artian, inilah bedanya kita dengan umat terdahulu. Umat terdahulu itu mereka hanya mau beriman kepada Rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka. Sedangkan Rasul yang datang setelah Rasul mereka, mereka tidak mau beriman. Nah ini. Kemudian yang kedua, kita itu dikatakan sebagai umat yang terbaik karena kita sebagai umat yang ta'muru bil ma'ruf, suka mengajak kepada kebaikan, wa tanha 'anil munkar, dan suka mencegah satu dengan yang lain terhadap kemungkaran, atau istilahnya apa? Umat yang memiliki sifat amar ma'ruf nahi munkar. Nah ini. Dan itu yang Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian wahai umat Nabi Muhammad SAW khairu ummah, adalah sebaik-baik umat. Nah, di antara lain letak baiknya kita itu karena kita apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kita suka mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Dan kita tahu Bapak Ibu, hal yang buruk itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan keji, ada yang disebut dengan mungkar. Kalau kita biasa mendengar khotib Jumat, umumnya pada saat setelah doa khutbah yang kedua, maka khotib itu mengutip ayat Al-Quran. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba
wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Apa ayat artinya? Innallaha, sesungguhnya Allah itu ya'muru, memerintahkan, bil adli, agar kita berbuat keadilan. Nah inilah kita. Jadi kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu suka mengajak dan menebar keadilan. Ya'muru bil adli wal ihsan, dan suka mengajak untuk berbuat kebaikan. Wa ita'idil qurba, dan memberikan kepedulian kepada sanak kerabat. Wa yanha, dan Allah melarang, anil fahsya, perbuatan fahsya, perbuatan keji, wal munkar, dan kemungkaran, wal baghi, dan berlebih-lebihan atau kezaliman. Nah ini, jadi kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sekali lagi, umat yang memiliki kebaikan, umat yang baik, karena yang kedua, kita ini suka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Bedaan keji yaitu sesuatu yang tidak disukai secara kemanusiaan, secara naluri. Misalnya Bapak Ibu ya, siapapun dia, agama apapun dia, suku apapun dia, kalau yang namanya ayah menyetubuhi anak putrinya, itu na'udzubillah min dzalik, manusia dia telah melanggar aturan Allah yang Allah berlakukan bagi orang yang beriman itu. Maka sehubungan dengan mungkar seperti ini, apa kata Nabi? Marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa ada di antara kalian, nah di antara kalian kita nih, maksudnya kita umat Nabi Muhammad SAW, melihat kemungkaran, jadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh sesama kita, orang yang beriman, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dia, tindaklah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani, kalau dia tidak sanggup maka dengan lidahnya. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau dia tidak sanggup maka dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman, dan itu adalah lemahnya keimanan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada orang non muslim, dia tidak sholat 5 waktu, apakah itu mungkar yang harus kita luruskan dia? Tidak. Ini yang perlu diluruskan. Minuman keras misalnya Bapak Ibu, kalau yang melakukan, yang minum itu muslim atau muslimah, itu mungkar, kita harus luruskan dia. Kalau kita punya power, misalnya kita sebagai orang tuanya, kita sebagai pemimpin, kita rubah, kita tindak dengan power. Kalau sebaya, kawan, maka kita tegur dengan kata-kata. Tapi kalau ternyata dia atasan kita, orang tua kita, nggak mungkin, maka dengan hati kita. Tapi kalau seandainya yang minum minuman keras itu saudara kita non muslim, apa perlu kita luruskan dia? Tidak. Karena kita tahu mungkin saja dalam ajaran agama mereka minuman keras itu tidak dilarang. Nah ini. Tapi kalau yang namanya maling, ngebegal, semua sepakat, itu namanya keji. Jadi keji itu sesuatu yang tertolak secara kemanusiaan. Sedangkan mungkar adalah sesuatu yang tertolak secara syariat, ajaran agama Islam yang Allah berlakukan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, kita dikatakan sebagai umat yang terbaik. Kenapa? Karena kita adalah anfa'uha lahum, yaitu umat yang memberikan manfaat kepada orang lain. Nah itu maksudnya apa? Kita ini
dalam memberikan amar ma'ruf, menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam kita itu saling mengajak dalam perbuatan kebaikan. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Maka di situ antara lain letak Allah memuji kita, dikatakan sebagai umat yang terbaik. Kenapa? Karena dengan adanya kita yang mengajak kepada yang baik, mencegah kepada yang mungkar, maka kebaikan itu akan terjaga, kebaikan itu akan muncul dan terpelihara. Coba kalau seandainya masa bodoh, apa enggak hancur dunia ini? Nah, itulah dia yang ketiga, bahwa kita dikatakan umat yang terbaik karena dari kitalah muncul kepedulian. Jadi kita itu bukan yang egois. Kadang-kadang, masa bodoh lah, yang penting kita aja yang baik. Tidak. Bagaimana kalau kita sudah baik, bagaimana kebaikan itu kita tularkan kepada yang lain. Jadi kalau misalnya kita sudah berbuat amal solih, bagaimana amal solih itu juga dilakukan oleh saudara-saudari kita, khususnya yang seiman dan seagama. Kemudian keempat, kita itu dikatakan umat yang terbaik. Kenapa? Aksarun nas istijabatan lil anbiya. Bahwa kita ini adalah umat yang paling banyak yang menjadi pengikut dibandingkan umat terdahulu sebelum kita. Bahwa di dalam hadis Rasulullah pernah mengatakan, ana awwalu syafi'in fil jannah lam yasduq nabiyyun minal anbiya ma sadaqat. Aku adalah manusia yang pertama sekali akan diizinkan oleh Allah memberikan syafaat kepada umat. Wa inna minal anbiya ittaba'an ma yusaddiquhu min ummati illa rajul wahid. Dan ada kata Nabi ternyata pengikutnya cuma satu orang. Ada Nabi pengikutnya 2 orang. Ada Nabi pengikutnya cuma 3 orang. Wa ana aksarul anbiya ittaba'an yaumal qiyamah. Sedangkan aku, kata Nabi kita, adalah yang paling banyak pengikutnya, yaitu umatnya nanti pada hari kiamat. Wa ana awwalu may yaqra babal jannah. Dan aku adalah manusia pertama yang mengetuk pintu surga. Jadi yang pertama sekali akan masuk surga yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam hadis yang lebih terinci, itu alal umam faja'alan nabiyul nabiyyan yamurrun ma'ahumur rahd. Aku diperlihatkan oleh Allah umat-umat terdahulu, maka aku melihat ada nabi, kemudian diikuti dengan beberapa orang, 7-8 orang. Wan nabi laisa ma'ahu ahad. Bahkan ada nabi yang tidak ada pengikutnya. Hatta rufi'ali sawadun azim. Sampai akhirnya saya diperlihatkan oleh Allah sawadun azim. Jumlah manusia, gerombolan manusia yang sangat amat banyak. Qultu ma hadza. Lalu saya bilang, siapa mereka? Qil bal hadza Musa wa qaumuh. Lalu dikatakan oleh Allah, itu adalah Nabi Musa dan kaumnya, pengikutnya. Qila unzur ilal ufuq. Kemudian kembali lagi Nabi kita diperintahkan, coba lihat ke arah sana. Fa idza sawadun yamla'ul ufuq. Ternyata ada jumlah rombongan yang lebih banyak lagi. Summa qilali, kembali lagi dikatakan kepada saya, undur hahuna wa hahuna. Coba kamu lihat ke arah sana, ke arah sana. Fa idza sawadun qad mala'al ufuq. Ternyata ada rombongan yang jamaahnya itu memenuhi ufuk. Jadi ramai sekali.
Wakil hazihi ummatuka. Rombongan yang paling banyak itu dikatakan itulah mereka umatmu. Wa yadkhulul jannah min haula sab'una alfan bighairi hisab. Dan dikatakan, diceritakan oleh Nabi, ada 70-an ribu dari umatmu itu yang mereka akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Dan ulama-ulama menjelaskan, kalau zaman Nabi kalau disebut angka 70 itu angka yang banyak. Ya. Jadi kalau sudah bilang, kalau kita kan biasanya kalau bilang banyak apa? Sebanyak pasir di lautan. Nah itu. Ada nggak yang bisa ngitung pasir? Ayo. Nah itu. Nah kalau zaman Nabi untuk menjelaskan sesuatu yang banyak itu 70. Bahwa umatku ini kata Nabi akan terpecah belah menjadi 70-an golongan. Artinya banyak sekali golongan-golongannya itu. Sama di sini. 70 saja itu sudah banyak, apalagi disebut 70 ribuan. Nah itu. Jadi begitu banyaknya umat Nabi Muhammad SAW yang memang mereka itu akan masuk ke dalam surga Allah bighairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kelima, kita dikatakan sebagai umat yang terbaik. Kenapa? Kaunuha la tastami ala dhalalah. Bahwa kita ini, Bapak Ibu, dilindungi oleh Allah Ta'ala, di mana kita ini tidak akan menyepakati sesuatu yang sesat, yang menyimpang, sesuatu yang buruk, itu tidak akan. Jadi kita ini sebagai umat dijaga oleh Allah, bahwa kita tidak akan sebagai umat ini, kita sebagai umat mayoritas menyepakati sesuatu yang menyimpang, yang sesat. Nah itu. Dan itulah dia yang kita kenal dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah itu. Kenapa Ahlus Sunnah? Artinya golongan dari umat Nabi Muhammad SAW yang mereka itu menerima dan mengamalkan ajaran Allah sunnah, yaitu melalui atau bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Wal Jamaah, dan golongan dari umat Nabi Muhammad SAW yang berjamaah, yang mereka itu berjamaah. Lawan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Ahlul Bid'ah, yaitu yang mereka menerima ajaran Allah atau mengamalkan ajaran Allah tidak bersumber dari Nabi Muhammad SAW, wasyadah, dan nyeleneh. Jadi lawan jamaah itu syazah. Kalau jamaah itu tadi. Nah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi jamaah ini dari umat Nabi Muhammad SAW, bahwa mereka tidak akan menyepakati dolalah, menyepakati sesuatu yang menyimpang, menyepakati sesuatu yang keluar dari kebenaran ajaran agama Allah, ajaran agama Islam. Nah ini penting. Makanya Bapak Ibu, Nabi meminta kepada kita, alaikum bil jamaah, kata Nabi. Hendaknya kalian selalu berada pada jamaah. Wa iyyakum wal furqah, dan waspadalah, kata Nabi, kalian furqah, yaitu menjadi apa ya, sempalan-sempalan, golongan-golongan yang dia itu keluar dari jamaah. Nah itu, makanya kita beruntung dan terima kasih kepada Allah karena kita ini berada pada golongan dari umat Nabi Muhammad SAW, yaitu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah itu. Kalau yang lain, golongan-golongan yang lain itu apa? Itu adalah golongan-golongan yang di luar Ahlus Sunnah. Dan Nabi sudah mengatakan,
bahwa yang di luar ahlus sunnah itu adalah golongan bid'ah. Dan kalau sudah bid'ah, dolalah, sesat. Dan kalau sudah sesat, finnar, yaitu ke neraka. Makanya kita jangan heran ada orang-orang dia mengklaim sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tetapi tingkah lakunya, cara-cara ibadahnya ternyata dia tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini dia. Innallaha qad ajara ummati an tastami'a ala dhalalah. Rasulullah pernah bersabda, kata Nabi, oh bukan, Anas bin Malik, ya, sahabat Nabi, mengutip perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Nabi kita berkata, innallaha, sesungguhnya Allah itu qad ajara ummati, melindungi umatku, antastami'a ala dhalalah, bahwa mereka umatku ini apa? Tidak akan mereka itu sepakat atas sesuatu yang dhalalah, yang sesat, yang menyimpang. Nah itu. Makanya ya udah, kita ikuti yang umum yang sering saya katakan. Ikuti aja kalau mau selamat dalam beragama Islam ini, ikuti yang umum. Kalau umumnya sholat itu diawali dengan takbir, ditutup dengan salam, subuh itu 2 rakaat, ikuti. Jangan ikuti orang yang sholatnya pakai eling misalnya. Kalau sholat itu pakai bahasa Arab, ya, lihat di mana-mana. Di Cina sholat orang Islam di sana ya pakai bahasa Arab, walaupun mereka nggak paham. Ya, di Sudan, di Ethiopia, orang-orang non Arab ketika mereka sholat pakai bahasa Arab. Ikuti yang umum, jangan ikuti Allah Maha Balak. Nah, udah jangan ikuti. Apalagi misalnya baca Quran, dimanapun umat Islam kita lihat, yang namanya baca Quran itu apa? Pakai bahasa Arab. Jadi jangan mau kita digiring. Udahlah, ngapain tuh baca Quran yang bahasa Arab yang kita nggak paham? Baca aja terjemahannya. Maaf, kalau kita baca terjemahannya, kita bukan dikatakan membaca Al-Quran. Apalagi misalnya sekarang ini kan mau haji kan mesti waiting list, nunggu, kelamaan. Bagaimana kalau kita bikin haji ke negara lain aja lah, nggak usah ke Mekah, Haji Menam misalnya kan. Atau ke panca haji. Jangan mau kita ikuti siapapun dia, mau dia disebut sebagai mursyidkah, mau dia disebut sebagai tokoh agama lah, tokoh tasawuf, tapi kalau dia sudah keluar dari konteks jamaah, jangan. Kenapa? Sekali lagi kata Nabi, innallaha qad ajara ummati, sesungguhnya Allah telah melindungi umatku ini, antastami'a ala dhalalah, bahwa mereka tidak akan sepakat terhadap sesuatu yang sesat, yang menyimpang. Nah inilah. Tapi beda dengan umat-umat sebelum kita. Umat-umat sebelum kita malah justru mereka itu menyepakati penyimpangan-penyimpangan. Coba lihat, sejak kapan Nabi Isa mengajarkan aku adalah anak Tuhan? Nggak ada itu. Tapi coba lihat faktanya hari ini. Ada nggak ketemu kita orang Kristen yang dia meyakini la ilaha illallah? Nggak ada. Jadi yang menyimpang justru mereka sepakati itu. Nah inilah dia letak perbedaan umat Nabi Muhammad SAW yang sekali lagi dikatakan sebagai umat yang terbaik. Kembali lagi Rasulullah juga mengatakan, la tazalu ta'ifatum min ummati, senantiasa ada ta'ifah
yaitu sebahagian daripada umatku, zohirin hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zohirun. Jadi ada sebahagian dari umatku itu, mereka itu akses, muncul, tampil, membawa kebenaran agama Islam. Jadi Allah melindungi kita, dan ini dikatakan kita yang terbaik. Kenapa? Allah memberikan hidayah, Allah memberikan power, Allah memberikan ilmu kepada sebahagian dari umat Nabi Muhammad SAW, di mana mereka ini tetap eksis. Jadi ada saja. Maksudnya apa Bapak Ibu? Bahwa kita ini, ajaran-ajaran Allah ini terjaga dengan adanya orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini selalu berada pada kebenaran ajaran agama Islam. Jadi walaupun misalnya ada yang nyeleneh nanti, tapi ujung-ujungnya Pak kembali lagi kepada kebenaran. Nah itu ya. Dan itulah yang kadang-kadang kita mendengar hal-hal yang di luar kemampuan nalar kita. Misalnya ada anak umur 7 tahun coba sudah hafal Quran 30 juz. Kadang-kadang kita mikir, belajarnya kapan? Belajar ngebacanya kapan? Ini bukan lagi belajar baca Pak, hafal Quran. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang memberikan power kepada si anak ini? Memiliki kemampuan sehingga dia mampu menghafal itu Al-Quran. Kalau bukan adalah Allah Ta'ala. Begitu pula. Walaupun maaf Pak, kita suka mendapati akhir-akhir ini kan kadang-kadang suka banyak pro kontra. Menurut Ustadz A begini, Ustadz B begini, macam-macam. Tapi yakinlah, seperti dikatakan tadi oleh Nabi, Allah akan menjaga agamanya ini dengan tetap ada sepanjang zaman sampai kiamat, yaitu manusia-manusia yang diberikan hidayah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk mereka itu yang menjaga kebenaran ajaran agama Islam kita ini. Nah ini ya. Jadi maksud saya apa? Nggak usah kita itu terlalu pesimis. Waduh, ini kalau sudah seperti begini gimana ya? Orang udah nggak peduli sama agama Islam. Nanti lambat laun nanti agama Islam ini akan hilang, akan keluar daripada kebenaran. Nggak usah khawatir. Allah melindungi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ini, juga Allah yang melindungi kebenaran ajaran agama Islam kita. Jadi kata Nabi, la tazalu ta'ifatum min ummati, senantiasa selalu ada sekelompok orang dari umatku, zohirin, yang mereka itu akses muncul dengan membawa kebenaran ajaran agama Allah, wahum zohirun, dan mereka itu dibantu, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya ini penting ya. Jadi bagaimana caranya kita jangan sampai kita terumbang-ambingkan. Iya Pak, kan ada, coba lihat, berjihad tapi jadi orang jahat, ya kan? Dia ingin membela ini agama Islam, tapi dengan cara apa? Mengkafir-kafirkan yang lain. Dia ingin berdakwah, ingin kembali kepada ajaran agama Islam yang benar, tetapi dengan cara apa? Ngebom. Nah itu. Tapi tetap saja ada aksesnya. Nah, itu ya. Kembali lagi Nabi mengatakan, la tazalu ta'ifatum min ummati mansuri. Senantiasa kata Nabi, ada sejumlah orang dari umatku ini mansurin, yang mereka itu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yadurruhum man khadalahum hatta taqumas sa'ah. Mereka itu tidak terganggu dengan orang-orang jahat yang ingin menjahati mereka.
Dan ini perlindungan sampai nanti hari kiamat. Nah ini ya. Kemudian yang keenam, baiknya kita ini juga apa? Qainul kitabil ladzi unzila alaiha khairul kutubis samawiyah. Kita ini menjadi umat yang terbaik. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada kita kitab, dan kitabnya itu adalah khairul kutub as-samawiyah, yaitu sebaik-baik kitab yang Allah pernah turunkan ke muka bumi ini. Itu adalah Al-Quranul Karim. Jadi Quran yaitu sebagai kitabnya kita umat Nabi Muhammad SAW, itu sungguh merupakan nikmat yang luar biasa, karena Al-Quran adalah sebaik-baik kitab atau wahyu yang Allah berikan kepada kita manusia. Di Al-Quran surat Az-Zumar ayat 23, apa kata Allah? Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabiha masaniya taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Allah lah yang telah menurunkan itu Al-Quran, di mana Al-Quran itu menjadikan hati orang-orang yang takut kepada Allah menjadi khusyuk. Summa taliju juluhum wa qulubuhum ila dzikrillah, dan mereka pun ingin kembali dan ingin selalu ingat kepada Allah. Dzalika hudallah, itulah dia kitab itu sebagai petunjuk Allah, yahdi bihi mayyasha, di mana Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, wa yudlilillahu famalahu min had, sebaliknya Allah juga menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Dan orang kalau sudah sesat, apa kata Allah? Famalahu min had, dia tidak akan mendapati siapapun yang memberikan petunjuk kepada dia. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang kata Allah dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi ada tipe-tipe manusia, kata Allah nih, mau dikasih ingat, mau dinasihati, mau tidak dinasihati, sama saja bagi mereka. Sama dalam apa? La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallah, karena Allah sudah kadung menempel hati mereka. Ya, hati mereka sudah ditutup sama Allah, lantaran mereka yang menutup dirinya. Jadi Allah itu, kalau bahasa sederhana apa? Mengamini apa yang dipilih oleh manusia. Kalau si manusia tadi ingin memilih jalan yang baik, menjadi manusia yang berakhlak mulia, menjadi manusia yang santun, yang lemah lembut, nanti Allah mudahkan jalan untuk dia, sehingga dia menjadi manusia yang baik, manusia yang santun, manusia yang berakhlak mulia. Tapi kalau misalnya ada manusia ingin memilih jalan menjadi manusia yang preman, manusia yang durhaka, manusia yang zolim, maka dimudahin sama Allah. Makanya nggak bisa dipaksakan, Pak. Nggak mungkin air itu bisa menyatu dengan minyak. Jadi nggak mungkin ada orang yang baik-baik dia bisa bersatu dengan orang-orang yang jahat. Nggak ketemu. Dan orang-orang jahat juga nggak mau mendekati orang-orang baik. Nah itu. Makanya Nabi mengatakan, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu, Bapak Ibu, terukur agamanya kepada siapa dia berteman. Falyanzur man yukhalil. Maka kata Nabi, tolong perhatikan, tolong dipelajari kepada siapa dia berteman. Jadi Nabi sudah memberikan pedoman. Jadi kita ini Bapak Ibu, ya atau sejauh-jauh lah, ada orang hobi main gaple, ya, itu akan ketemu komunitasnya itu, ya kan, komunitas gaple. Ada orang hobi apa, motor, ini bicara dunia ya, nanti akan ketemu itu komunitasnya. Mulai apa, kalau yang macam-macam,
ada mobil-mobil kan, ada komunitasnya. Ya. Tapi kalau ternyata dia biasa-biasa saja, ya dia nggak akan tertarik. Malas saya ikut. Jadi kalau memang orang itu dia sudah tertarik, dia itulah akan ketemu komunitasnya. Begitu pula dalam beragama ini. Ada orang nih Bapak Ibu ya, dia itu ingin berlebih-lebihan dalam beragama, lebay dalam beragama, nanti akan ketemu komunitasnya. Tapi ada orang, dia ingin bagaimana agama itu adalah agama yang santun, agama yang bersahaja, dia akan ketemu komunitasnya. Itu. Jadi falyanzur man yukhalil, maka perhatikanlah kata Nabi kepada siapa kita berteman. Itu. Inna nahnu nazzalna dzikra. Yang kedua, bahwa Al-Quran selain dia sebagai kitab yang terbaik, yang kedua bahwa Al-Quran yang diberikan kepada kita itu adalah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian berikutnya annahu al-kitabul muhaimin al-kutubi qabla, bahwa Al-Quran yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW ini adalah sebagai rangkuman dari seluruh kitab-kitab yang pernah Allah berikan sebelumnya kepada kita manusia. Jadi Al-Quran itu segala-galanya. Misalnya Bapak Ibu, ada ajaran-ajaran baik yang Allah pernah cantumkan dalam Taurat, yang Allah cantumkan dalam Zabur, Allah cantumkan di Injil, maka itu sudah tercover di dalam Al-Quran. Apa maksudnya? Maksudnya ya udah, nggak usah kita itu kasak kusuk ingin mencari kitab-kitab sebelum Al-Quran, ingin mempelajarinya, nggak usah. Ini Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita, muhaiminan, sudah mengcover seluruh kandungan yang baik yang ada pada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Itu Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitab, dan kami telah menurunkan kepada engkau hai Muhammad itu Al-Quran bil haq, yaitu membawa kebenaran. Musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab, yang membenarkan apa yang pernah ada pada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Wa muhaiminan alaih, dan juga mengcover apa-apa yang ada pada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kemudian yang keempat, kita ini menjadi umat yang terbaik karena Allah memberikan kepada kita Al-Quran, dan Quran itu adalah kitab yang the best, yang terbaik. Kenapa? Karena satu-satunya kitab yang menantang untuk siapa yang bisa bikin tandingan itu hanya Al-Quran. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, Qul, katakanlah, ini hadis, la ini istama'atil insi wal jin, seandainya semua manusia, semua jin berkumpul untuk bikin tandingan Al-Quran, la ya'tuna bimithli, niscaya mereka tidak akan sanggup untuk bikin tandingan Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun semua manusia dan jin bekerja sama. Jadi itulah betapa luar biasanya kehebatan Al-Quran yang Allah berikan kepada umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, bahwa umat ini menjadi umat yang terbaik. Kenapa? Karena yang diutus menjadi nabi, menjadi rasul adalah sebaik-baik nabi, sebaik-baik rasul, bahkan sebaik-baik ciptaan Allah Ta'ala. Beliau adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah, jadi luar biasa. Makanya kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 253, kata Allah nih, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din.
Ya namanya Rasul itu kami berikan kelebihan kepada sebahagian dibandingkan sebahagian yang lain. Minhum man kalamallah. Ada Rasul yang Allah ajak bicara dia. Beliau adalah Nabi Musa alaihissalam. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Tapi ada Rasul yang Allah ceritakan, itu Allah sangat amat tinggikan derajatnya. Beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan begini, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah sayyid. Sayyid itu artinya pemimpin. Pemimpinnya anak-anak Adam nanti pada hari kiamat. Wa awwalu man yunshaq anhul qabr. Dan aku adalah yang pertama nanti dibangkitkan dari kuburnya. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa. Aku adalah orang pertama yang bisa memberikan syafaat, dan aku juga orang pertama yang diizinkan oleh Allah untuk bisa memberikan manfaat. Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpinnya anak keturunan Adam. Wala fakhr. Tapi aku sama sekali tidak sombong. Inilah dia Bapak Ibu beberapa kelebihan-kelebihan sehingga kita ini dikatakan sebagai umat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufiknya agar kita betul-betul sesuai dengan apa yang Allah katakan. Kita ini juga menjadi manusia-manusia yang terbaik karena kita komitmen dengan ajaran Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Baik, Bapak sekalian,